Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu ya untuk belajar. Ini adalah bagian untuk mengkaji dan mempelajari agamanya, yaitu agama Islam. Tidak ada yang bisa memahami agama Islam dengan baik sepanjang dia tidak memahami bahasa Arab. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini sehingga sampai kepada kita dan merasakan nikmatnya iman dan Islam. Ya, jadi kita masuk di pelajaran yang keempat ya, Ad-Darsul Rabi'. Ya. Jadi nanti yang terjemahkan, baca dan terjemahkan. Ya silakan, mungkin bisa dimulai. Ad-Darsul Rabi'. Tafadhol. Saya baca tadi. Baca, kemudian terjemahkan. Nanti di setelah alif ini saya akan jelaskan. Tafadhol. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dars Rabi. Pelajaran 4. Ya. Al-baitu. Rumah itu. Al-baitu fil baiti. Al-baitu rumah itu, fil baiti di rumah itu. Terus. Cocok, Ustaz? Nah, cocok. Nah, lanjut. Al-masjidu. Al-masjidu. Masjid itu, fil masjidi di masjid itu. Al-maktabu kitab. Al-maktabu meja itu. Alal maktabi di atas meja itu. Oke. Sahih. As-sariru ranjang itu. Alas sariri di atas ranjang itu. Oke, tuntas. Ya, jadi masih segar pelajaran lamanya ya. Ya, masih segar. Saya jelaskan sedikit sebelum melangkah ke bagian bab. Jadi al-baitu rumah itu, fil baiti di rumah itu. Ya, jadi di sini pembahasannya ada dua hal yang perlu kita tahu ya. Yang pertama adalah masuknya alif lam yang sebelumnya tidak ada alif lam. Jadi kalau baitun itu rumah saja rumah. Baitun rumah. Al-baitu ini ada penegasan, yaitu rumah itu. Jadi artinya kalau kita mengatakan rumah, nah itu rumah apa saja, yang penting rumah. Tapi ketika ada alif lamnya al-baitu, maka rumah yang dimaksud di situ adalah rumah yang sudah diketahui, ya, yang sudah jelas, ya, yang sudah jelas. Jadi tidak sembarang rumah. Al-baitu itu adalah sebuah rumah yang sudah diketahui rumah tersebut. Begitu juga dengan masjidun. Kalau antum hanya mengatakan masjidun, ya masjid. Artinya masjid apa saja, yang penting masjid. Tapi ketika dimasukkan alif lam al-masjidu, maka ini adalah sebuah masjid yang sudah diketahui, gitu. Ya, makanya alif lam ini disebut dengan jenis daripada jenis-jenis ma'rifah. Jadi ada isim terbagi dua. Saya bisa tulis mungkin ada isim terbagi dua ya. Ya, saya tulis begini. Tunggu ya. Jadi isim itu terbagi dua. Jadi kalau saya tulis bahasa Arab begini, al-ismu terbagi dua. Di bawahnya ada namanya al-ma'rifah. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya an-nakirah.
Ya. Jadi isim terbagi dua. Ada namanya isim ma'rifah, ada isim nakiroh. Ya. Kelihatan ya? Jadi isim terbagi dua. Isim ma'rifah, isim nakiroh. Ya. Tidak terbaca, Ustaz. Tidak Tidak nampak ya? Yang saya tulis tidak nampak? tidak, Ustaz. Oh ya. Kalau saya menulis begini tidak nampak? Nampak, Ustaz. Oh ya. Jadi saya copy aja yang saya tulis tadi. Oh tidak bisa saya copy ternyata. Jadi al-ismu Makrifah dan ya, al-ismu itu terbagi dua. Yang pertama isim namanya al-ma'rifah. alma Ya, yang kedua namanya an-nakirah. an-nakirah. Ya. Maksud Jadi isim terbagi dua. Ada namanya isim ma'rifah, isim nakirah. Nah, ketika ada alif lam ini itu masuk dalam ma'rifah. Jadi ma'rifah itu ada 7 macam. Ya, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Nah, di antara jenis ma'rifah yaitu alif lam. Nah, ini adanya alif lam itu ma'rifah. Ma'rifah itu artinya yang diketahui, ya, sesuatu yang sudah diketahui. Jadi alif lam itu adalah bagian daripada ma'rifah. Ya. Maka ketika saya katakan al-maktabu, maka meja yang sudah diketahui. As-sariru adalah ranjang yang sudah diketahui. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah penggunaan penggunaan harfu jar. Ya, harfu jar itu ada macam-macam harfu jar ya. Eh, huruful jar, huruful jar. Ya, itu namanya huruful jar ya. Yang pertama misalnya fi. Nah, fi artinya apa fi? fi di Di. Kemudian yang ada di sini di buku ala. Apa artinya ala? ala di atas Di atas. Yang ketiga misalnya min. Apa artinya min? dari Eh, dari. Eh, Oke, yang keempat apa kira-kira di antara huruf jar? An. Oke, apa an artinya dari dari juga? Ya, misalnya kan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah gitu. Nah, minal masjidi, dari masjid. Nah, cuma biasanya bedanya kalau min ini dari tempat, biasanya digunakan untuk tempat. Minal masjidi dari masjid, minal baiti dari rumah. Bedanya dengan an ini biasanya dari orang. Misalnya riwayat hadis. Hadis Nabi ini diriwayatkan oleh siapa? Eh, Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Maka antum katakan an Umar dari Aisyah, an Aisyah dari Aisyah. Jadi bukan min. Ya, itu bedanya ya. Bukan min. Nah, bisa juga berarti tempat, tapi penggunaannya tidak sembarang ya. Nanti akan ada pelajaran khusus di huruf jar. Ya. Nah, kemudian apalagi fi an ala min apalagi fi ala min an ilah ya. Apa artinya ilah? ila ila Ke ya. Ilah itu ke ya. ke Jadi zahabtu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Ya. Jadi fi an min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba. Jadi ada rubba, ada juga li. Ya, ada juga li. Misalnya lillahi ta'ala, ya kan? Li, lillahi ta'ala. Li artinya apa? Untuk atau milik. Ya, ya. Lillahi berarti milik milik Allah. Allah. Ya. Li berarti milik saya. Li. Nah, laka berarti milik milik kamu. Nah, seperti itu. Nah, itu aja dulu ya, karena yang ininya ada rubah. Rubah itu kemungkinan atau kemungkinan besar, kemungkinan kecil atau boleh jadi. Nah, rubah. Ini huruf-huruf jar yang perlu dipahami. Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubah, wal kaf. Ada juga kaf.
Nah, kaf ini biasanya digunakan apa artinya kaf? Apa artinya kaf? Nah, Tidak tahu. anta kal qamari. Berarti Anda seperti. Kaf itu artinya seperti. Ya. Seperti. Ya, ka. Laisa kamitslihi. Allah tidak seperti gitu. Ya. Anta kasyamsi. Ya. Atau antum mau memuji seseorang misalnya. Antum mau memuji istrinya. Nah, siapa tahu dengar juga. Ya, anti kazahrati. Nah, engkau istriku bagaikan bunga. Nah, gitu. Ka. Ka itu artinya seperti atau bagaikan. Jadi bisa digunakan ini, ya. Huruf-huruf jar ini bisa digunakan. Silahkan, ya. Nah, ini pengembangan ini ya, pengembangan dari ya di atas. Baik. Nah, itu bagian alif ya. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk di ba, silakan. Langsung ke ba. Langsung Ustaz. Oke, silakan dibaca. Aina Muhammadun, di Oke, mana Muhammad? oke. Langsung di samping kirinya Ustaz atau saya baca ke bawah? Langsung ke samping itu jawabannya itu yang di depan di sampingnya atau di Oh, depannya. Ustaz. Itu jawabannya itu. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa huwa fil ghurfah. Huwa fil ghurfah. Nah, fil ghurfati. Ya. Huwa fil ghurfati. Nah, saya ingatkan ya, semua yang ada huruf jarnya, fi, ila, an, ala, rubat, semua yang kita tulis tadi itu, kalau ketemu dengan huruf-huruf jar itu, maka harus majrur. Kita sudah pernah bahas ya, majrur. Ya, salah satu majrur itu majrur dengan kasrah. Kasrah. Ya, jadi fil ghurfati. Jadi inilah perbedaannya. Ada al-ghurfatu, kapan kita baca al-ghurfata. Nah, sekarang dibaca al-ghurfati. Disebabkan ada amil sebelumnya yang menyebabkan dia majrur dengan kasrah, yaitu huruf fi, huruf jar. Ya, nah, huruf jar. Jadi kalau ketemu huruf jar, maka majrurkan. Ya, salah satu tanda majrurnya adalah kasrah. Maka dibaca huwa fil ghurfati dan seterusnya. Silakan lanjut. Huwa huwa fil ghurfati. Hmm. Huwa Wa aina yasiru. huwa artinya di Ustaz. Ya, dia. Dia dia di ghurfati. Hmm. Jadi Dekut apa? aja gitu ghurfat. Nah, kamar. Kamar. Ya. Fil ghurfati. Dia di kamar. Oke. Ghurfati kamar. wa ai wa aina yasirun, Oke. dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Hammam. Pelajaran lewat ini Ustaz, tapi ku lupa ya. Iya. Huwa Paham. hammami. Kamar mandi, WC. Kamar hammami, kamar mandi atau WC. Ghurfati kamar, hammami, WC. Wa aina wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya hiya fil mat bagi. Hiya fil mat bagi. Dia di mat bagi. Matbakhi apa tuh? Mat oh mat bagi. Ya. Sudah juga ini Ustaz, tapi aduh, Iya. Dapur. projek. Dia di dapur. Ya. Mat bagi dapur. Ainal kitabu, di mana di mana buku itu?
huwa 'alal maktabi. Di atas di atas meja. Oke. Kalau huwa Ustaz bisa juga diartikan di. Ya, dia diartikan aja dia. Dia. Biar Di. benda bisa diartikan dia. Oh, dia di atas meja. Ya. Wa ainas wa 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 ainas sa'atu wa ainas sa'atu, dan di mana as-sa'atu. Apa itu as-sa'atu, Ustaz? Jam. Jam. Wa aina sa'atu, dan di mana jam itu. Oke. Hiya alas sariri. Hiya alas sariri. Dia di atas ranjang. Oke. Ya. Nah, di sini saya jelaskan beberapa hal ya. Ya. Oke. Dapur. Oke. Nah, saya jelaskan dulu ya. Ada Ya, Ustaz. beberapa. Oke. Yang pertama, nama perempuan. Ya, ketika mendapatkan nama perempuan maka tidak boleh tanwin. Makanya antum temukan di sana Muhammadun tanwin, Yasirun tanwin. Tapi ketika ketemu nama perempuan Aminatu, itu tidak boleh tanwin. Ya. Nah, dalam istilah bahasa Arab itu dalam nahwu disebut dengan al-ismul ladzi la yansharif. Ya, kata benda Karena yang tidak ya, kata benda perempuan yang tidak, tidak. Ya, kenapa? karena perempuan tidak mau diduakan. Iya, makanya tidak bertanwin Ki. Kalau tanwin kan dua, domanya dua, hanya dua. Tidak mau didomakan, tidak mau diduakan. Ya, kemudian tidak boleh kasrah. Nah, ini juga kalau dalam sisi nahu juga ada pengangkatan derajat perempuan, bahwa tidak boleh kasrah katanya. Berarti tidak boleh Boleh. dibawa. Masya Ya. Allah. Jadi tidak, makanya dalam hadis itu kan an Aisyata. Kenapa tadi kita membahas an, kalau masuk huruf jar berarti majrur dengan kasrah. Tapi kalau nama perempuan bukan kasrah majrurnya. Maka dibaca an Aisyata, bukan an Aisyati. Ya, karena nama perempuan. Nah, kemudian faedah yang kedua, as-sa'atu. Ya, ketika ketemu dengan muannas, ini namanya muannas ketika ada apa itu? Ketika ada tak marbuta, ya, itu namanya muannas. Ya. Jadi kalau muannas maka pasangannya hiya, ya. Ya. Pasangannya hiya. Jadi kalau Menunjukkan muzakkar, iya, kalau perempuan. Jadi kalau benda itu tandanya ada tak marbutoknya, tapi kalau nama orang tidak perlu ada tak marbutok. Yang penting jenis kelaminnya perempuan, contohnya Mariamu, Zainabu, tidak ada tak marbutoknya. Nah, tapi karena dia jenis kelaminnya jelas perempuan, maka pasangannya hiya, ya, kata gantinya hiya. Kalau laki-laki biar ada tak marbutoknya tetap huwa, seperti Hamzatu, Tolhatu. Itu ada tak marbutoknya, tapi jenis kelaminnya jelas laki-laki, maka dia menggunakan kata ganti huwa. Ya. Kalau benda harus ditandai dengan tak marbutok. Ya, karena as-sa'atu benda. Jadi dibaca aina as-sa'atu hiya 'ala sariri. Hiya bukan huwa. Ya. Baik, ada pertanyaan di sini. Nanti akan ditanya nih berikutnya, ini ada pertanyaan ini soal. Jawabannya ada di sini jawabannya. Jadi jawabannya Lanjut, Ustaz. iya, langsung masuk pertanyaan ya. Ya, Ustaz. Oke. Lanjut. Tamrinun. Tamarinu. Aduh. Mi ambil dulu pakai Mi. Bisa mami dulu. Masih di dalam.
Tamarinu. Tamarinu itu jamak dari tamrin. Ya, jadi kalau banyak latihan, tamarin. Jamaknya dari Banyak tamrin. Iya. Jadi latihan-latihan. Kalau banyak latihan Ustaz, tamarinu. Ya, itu jamak ya. Nah, tonton. Ajib, ajib. Ini anil. Ajib. Al. Asilati. Kalau ini an Ustaz, an atau anil? Anil. Karena dia ketemu dengan sukun, ketemu sukun maka harus dibariskan di yang pertama. Kalau sukun ketemu sukun. Ajib anil as ilatil atiyati. Ya. Atiyati. Artinya Ajib anil as ilatil atiyati. Isinya ajib, jawablah. jawablah. Ajib, ajib jawab. Ajib jawablah dengan Apa artinya an tadi? An. dan Ya. jawablah dari as'ilatil atiyati. Dari al-as'ilati ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari Biasanya apa yang dijawab? Apa biasa? pertanyaan Ustaz. Ya, iya, berarti al-asilah pertanyaan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan di bawah ini. Ya, di bawah ini atau berikut. Ya, boleh. Jadi ini pertanyaan, jawabannya ada di bagian B tadi di atas. Ya Ustaz. Kontrol. Ainal Ainal kita Ainal kita Ainal kitab Ainal kitabu Ainal kitabu. Ada jawabannya di sini Ustaz. Ada jawabannya Huwa ya. ala Huwa alal maktabi. Oke. Aina Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Oke. Dia di kamar. Oke. Ternyata banyak Ustaz. Kukira cuma 2 nomor. Ada 11. Ada 11. Aina sa'ati. Sa'atu. Aina sa'atu. Di mana? Aina sa'atu. Oh. Sa'a itu wa aina sa'atu. Oh. Apalagi itu Ustaz? Sa'a? Nah, itu. Sa' jam. Dicatat.
Saya lupa tadi Ah, catat ya, Ustaz. iya. Nah, di mana jam itu? As-sa'atu di mana jam itu? Hmm, Hiya 'ala sariri. Oke, Dia di atas ranjang. oke. Aina aina ya aina Yasirun di mana Yasir? Huwa huwa fil hammami. Dia di kamar mandi. Oke. Aina Amin Aina Aminatu Oke. di mana Amina? Hmm, Hiya fil matbahi. Oke. Dia di dapur. Oh, Al al aminatu fil am, gurfati. Aminatu. Aminatu. Apakah? Aminatu fil gurfati. Oke. Itu Ustaz. Cocok nih. Oke. Apakah Amina di kamar itu? Oke. Berarti jawabannya Ustaz. Naam atau la? Nah, Ya. la. Terus jawabannya apa? La. Hmm. Yang benar apa? Eh, Aminatu fil gurfati. La. La. Aminatu fil matbahi. Oke. Aminah di dapur. Oke, lanjut. Ayasi Ayasirun fil matbahi. Apakah Yasir di dapur itu? Hmm. La. La Yasirun fil hammami. Oke. Ya, Yasir di toilet atau kamar mandi. Hmm. Man fil Man fil gurfati. Siapa di kamar itu? Hmm. Muhammadun. Oke. Waman fil hammam wa, waman fil hammami. Hmm. Dan siapa di toilet itu? Oke. Yasirun. Oke. Madza alal mak Madza alal maktabu. Ala. Maktab. Ya. Huruf Ala. jar. Kalau ada huruf Kutib. jar. Hmm. Ya, kasrah tadi. Oke. Madza alal maktabi. Madza. Apakah Madza? Madza. Apakah di atas meja itu? Ya. Maza apa? Apa saja? Madza alal maktabi. Apa di atas meja itu? Hmm. Kitabu. Oke. Kitabun. Sahih. Madza alas sariri. Hmm. Kasroh. Madza alas sariri. Apa di atas ranjang itu? Oke. As-sa'atu. Oke, mumtaz. Ya, udah bagus semua Eh, jawabannya. Lanjut? Lanjut Ustaz. Ya, boleh. Nomor 3.
Ikra waktab. Waktub. Ikra waktub. Hmm. Bacalah, baca dan tulislah. Hmm. Baca dan baca dan tulislah, Ustaz. Cocok. Sahih, sahih. Nah. Baca dan tulislah ma'adopti, dengan memasukkan ma'adopti au Tanda baca. dengan memasukkan tanda baca au akhiru au Awakhirin. awakhiril kalimati, Oke. akhiril. Baca dan tulislah dengan memasukkan tanda baca di akhir kalimat. Kata. Kata ya. Ya, silakan dibaca. Bacalah dan tulislah dengan memasukkan tanda baca di akhir kalimat. Di akhir kata. Di akhir kata. Jadi al-kalimah itu kata ya. Kalau kalimat jumlah. Nah, tafadhal. Ya. Ya, silakan. Dia tamar buto berarti al mudarrisati. Cocok, Ustaz? Al-madrasatu. Al madrasatu. Ya. Al madrasatu, sekolah itu. Oke. Fil madrasat fil madrasatu. Fil madrasatu. Di Fil fil madrasatu. mad Fi harfu jar. fil madrasati, Ya. di sekolah itu. Fil baiti, Hmm. di rumah itu. Hmm. Al baitu, Oke. rumah itu. Nah. Al ghurfatu, kamar itu. Al hammamu, toilet itu. Nah. Fil matbakhi, fil matbakhi, dapur itu. Nah. Al maktabu, meja itu. Alal maktabu, Halal. maktabi. Oke. Alal maktabi, di atas meja itu. Alal kursi, di atas kursi itu. As-sariru, ranjang itu. Alal kitabi, di atas di atas buku itu. Nah. Fil masjidi, di masjid itu. Nah, mumtaz. Ya, Masya Allah. sering baca lancar sebentar itu nanti. Iya, Ustaz. Aduh. Tahan ini standar sekali dasarku kodong. Nah, ini terakhir ini. Iqra waktu. Coba dibaca ini. Kalau tak di atas ini per kata ya. Ini kalau ini per jumlah, per kalimat. Ya. Tidak terasa 40 menit mina. Iya. Tinggal 2 menit. Zoom-nya akan keluar ini. Aduh, Iqra waktu. Baca dan tulislah.
At-talibu at-talibu fil ja fil jam at-talibu at-talibu fil jami'ati. Oke. At-talibu fil jami'ati. Pelajar itu di jami'ati. Universitas. Universitas. Mahasiswa itu Mumtaz. mahasiswa itu di universitas. Naam. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu di masjid. Naam. Ainatta ainatta ainattajiru. Di mana pedagang itu? Naam. Huwa huwa fi huwa 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 fid duk huwa fid dukkani. Dia di pasar. Di toko. Bukan. Di toko. Huwa fi dukkani. Dia di toko. Al-qalamu, pulpen itu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Aina ana aina aina zai aina Zainabu. ai- aina Zainabu. Di mana Zainab? Hiya hiya fil gurfati. Dia di kamar.